Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, atas waktunya, Pak Menkes, Pak Budi Sad BGS, teman-teman media cetak, media elektronik, serta masyarakat yang kami banggakan. Pertama, terkait dengan evaluasi PPKM di luar Jawa, ini diberlakukan masih dalam 2 pekan. Artinya PPKM luar Jawa adalah perpanjangannya tanggal 7 sampai 20 September 2021. Namun kami melakukan evaluasi setiap minggu dan tadi disampaikan kepada Bapak Presiden, dan arahan Bapak Presiden dalam ratas tadi adalah bahwa momentum penurunan kasus yang sudah kurang dari 100.000 ini agar terus dijaga dan masyarakat diminta terus waspada, jangan euforia karena angka kasus turun, karena pandemi ini masih naik turun dan varian Delta ini tidak bisa diprediksi. Demikian pula terkait dengan pandemi COVID ini yang sulit untuk diprediksi. Pemerintah terus mencegah masuknya varian baru, baik melalui nya 1,56% dan Bapak Presiden dan arah masuknya varian, kami melakukan evaluasi pekan. Artinya PPKM luar Jawa adalah perpanjangannya tanggal 7 sampai 20 September dengan evaluasi PPKM luar Jawa adalah perpanjangannya tanggal 7 sampai 20 September 2021. Namun kami melakukan evaluasi setiap minggu dan tadi disampaikan kepada Bapak Presiden, dan arahan Bapak Presiden dalam ratas tadi adalah bahwa kami melakukan evaluasi dan arahan Bapak Presiden dalam ratas tadi adalah bahwa momentum penurunan kasus yang harus dijaga dan masyarakat diminta terus waspada, jangan naik turun dan varian Delta ini tidak bisa diprediksi. Demikian pula terkait dengan pandemi COVID ini yang sulit untuk diprediksi. Pemerintah terus mencegah masuknya varian baru. Untuk diprediksi. Pemerintah terus mencegah masuknya varian baru,
baik melalui jalur udara, laut, dan darat. Dan oleh karena itu koordinasi antar kementerian sangat diperlukan dan Bapak Presiden meminta agar pos-pos perbatasan terus dijaga. Dan vaksinasi terus didorong dan tadi sudah disampaikan bahwa stok yang ada ini untuk digunakan untuk vaksinasi pertama. Kemudian distribusi ke depan kepada kabupaten kota yang capaian vaksinnya di bawah 20%. Nah, Bapak Presiden kembali menekankan bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi ada. Jadi kami menegaskan, seperti yang tadi disampaikan Pak Menko Marinvest, bahwa pemerintah akan terus menerapkan PPKM sesuai dengan levelnya masing-masing dan menyesuaikan pada kondisi-kondisi daerah dan berlaku sesuai hasil rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden setiap minggunya. Nah, dapat kami sampaikan bahwa khusus untuk luar Jawa, Bali, kasus nasional yang per 12 September kemarin, luar Jawa Bali berkontribusi terhadap kasus aktif sebesar 59,46%. Dan kalau dilihat di Sumatera ini total kasusnya recovery rate sudah 91,66%, confirm fatality rate-nya 3,45%, dan kasus aktif dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 12 September ini sudah turun 68,30%. Nah, kalau kita bicara Nusa Tenggara, jadi kesembuhannya 95,03%, fatality rate-nya 2,29%, dan kasus aktif dari tanggal 9 sampai 12 turun 81,66%. Kalau kita bicara Kalimantan, recovery rate-nya adalah 93,21, fatality rate-nya adalah 3,13%, dan kasus ini dari tanggal 9 sampai tanggal 12 September turun 74%. Demikian pula untuk Maluku Papua, kasus kesembuhannya 84,29%, kemudian terkait dengan fatality rate-nya 1,56%, dan penurunannya minus 38,07%, sedang Sulawesi 93,54 kesembuhannya, fatality rate-nya 2,58, dan penurunannya antara tanggal 9 sampai 12 September ini adalah 73,9%. Nah, kalau kita lihat, kita ada data-data yang harus diperbaharui, terutama di luar Jawa Bali, karena sudah ada kasus yang lebih 21 hari, dan ini memang Bapak Presiden meminta agar segera data-data di cleansing. Kemudian kalau kita lihat secara provinsi, terjadi penurunan dari level 4, yaitu 2 provinsi, menjadi tidak ada yang di level 4, kemudian level 3 dari 22 provinsi menjadi 16, dan di level 2 menjadi 11, dari 3 menjadi 11 provinsi. Namun di tingkat 23 kabupaten kota tetap kami terapkan PPKM level 4, karena ini penting agar berbagai persiapan, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, ini harus terus waspada, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, agar penurunan level ataupun tingkat kasus ini masih bisa dijaga, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa pandemi COVID ini sifatnya dinamis. Kemudian 17 kabupaten kota yang telah mengalami perbaikan, di mana dari 16 kabupaten kota turun dari level 4 ke level 3, dan bahkan ada 1 kabupaten kota turun ke level 2. Namun ini terus kita tetapkan bahwa tetap akan dilaksanakan berbasis kepada level 4, karena kita masih menunggu jumlah vaksinasi agar bisa minimal mencapai 20%. Kemudian 6 kabupaten kota lainnya tetap di level 4, yaitu Banda Aceh, Bangka, Medan, Kota Baru, Palangkaraya, dan Palu. Walaupun beberapa indikator terkait dengan kasus konfirmasi, kesembuhan, tingkat kematian maupun bed occupancy rate-nya sudah lebih baik, namun tetap kita kenakan di level 4.
Kemudian kalau kita lihat dari segi indeks mobilitas di 23 kabupaten kota, itu 8 kabupaten kota mobilitasnya meningkat. Ya, dalam hal ini dari baseline kurang dari 10%, kemudian 15 kabupaten kota meningkat dan 8 kabupaten kota menurun. Dan 3 kabupaten kota penurunannya di atas 30%, yaitu Balikpapan, Palu, dan Kutai Kartanegara. Kalau dilihat dari segi testing tracing, 3 provinsi testingnya kurang dari 50%, yaitu Aceh, Sulbar, Sulteng. Sedangkan tracing 1 provinsi di atas 10, yaitu Sumatera Utara. Kemudian positivity rate per 12 September tercatat 3,5, di mana khusus untuk luar Jawa Bali berada pada kisaran tersebut. Capaian vaksinasi, kita lihat bahwa dosis pertama nanti Pak Menkes akan menambahkan, dan khusus untuk di 27 provinsi luar Jawa Bali terdapat 4 provinsi di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung. Kemudian dari kota-kota level 4 di luar Jawa Bali, yang ada 12 kabupaten kota yang di atas rata-rata nasional, dan 11 di bawah rata-rata nasional. Yang di bawah rata-rata adalah Aceh Tamiang, Aceh Besar, Bangka, Kota Padang, Mandailing Natal, Kota Baru, Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Poso, Pulang Mongondo, dan Kupang. Sedangkan tentunya Bapak Presiden tadi sudah disampaikan oleh Menko Marinvest bahwa Bapak Presiden minta agar dipersiapkan program untuk mempersiapkan proses transisi dari pandemi menjadi epidemi yang berbasis tentu kepada angka-angka terkait dengan fatality rate yang tentunya diharapkan sekitar 2%, kasus aktif di bawah 100.000, dan positivity rate 5%, dan kami diminta bersama Pak Luhut, Pak Menko Marinvest untuk menyiapkan program ke depan. Kemudian terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, ini terjadi realisasi PEN mencapai 50,7% dari pagu 744,77 triliun menjadi 377,5 triliun, yang progres signifikan terjadi di perlindungan sosial, yaitu klaster kesehatan dari kuartal kedua 2021 itu dari 47,71 menjadi 93,45 triliun. Kemudian klaster perlindungan sosial di akhir kuartal kedua 66,43 triliun, sudah mencapai 108,16 triliun. Kemudian program prioritas yang di kuartal kedua 41,83 triliun menjadi 58,04 triliun. Dan klaster dukungan UMKM koperasi korporasi yang di kuartal kedua 51,27 triliun menjadi 59,93 triliun. Sedangkan insentif usaha di kuartal kedua 45,07 triliun menjadi 57,92 triliun. Terkait dengan capaian program Kartu Prakerja, ini yang pendaftar sudah 69,7 juta sejak tahun lalu, di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Di tahun 2021, batch 12 sampai 19 penerimanya adalah 4,3 juta dan telah menyelesaikan pelatihan 3,2 juta dan telah mendapatkan insentif 3.040.724 penerima dan insentifnya adalah 6,82 triliun. Dan di batch 9 pendaftarnya batch 19 3,9 juta, 3.967.595, yang eligible 2.413.677, yang diterima 800.000. Dan pendaftaran telah dibuka 9 September dan berakhir tanggal 12 September kemarin. Terkait dengan program jaring pengaman sosial, bantuan subsidi upah, proses DIPA BSU 8,8 triliun telah selesai dan dicairkan kepada 3,4 juta pekerja, masing-masing sebesar 1 juta. Kemudian Banpres usaha mikro, realisasinya 15,25 triliun untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro,
dan ini adalah 99,3%. Nah, yang terakhir yang kemarin baru diuji cobakan adalah bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Nah, ini mulai disalurkan untuk pertama kali uji coba di Medan, bantuan kepada 1 juta PKL pemilik warung sebesar masing-masing 1,2 juta disalurkan melalui Polri dan TNI. Bagi PKL dan warung bukan penerima BPUM, Bantuan Presiden Usaha Mikro, ini berada pada lokasi PPKM level 3 dan 4 berdasarkan instruksi Mendagri nomor 27 dan 28 tahun 2021. Kemudian selanjutnya dilaporkan juga kepada Bapak Presiden capaian vaksinasi terkait dengan persiapan PON. Itu di Kota Jayapura sudah dosis pertamanya 55,18%, dosis keduanya 34,08%, kasus aktifnya 4.323 di Kabupaten Jayapura, itu dosis pertamanya sudah 50,68%, dosis keduanya 32,26%, kasus aktifnya 191 orang, di Mimika dosis pertamanya 53,88%, dosis keduanya 35,31%, dan kasus aktifnya 690. Di Merauke, dosis pertamanya 59,7%, dosis kedua 36,09%, kasus aktifnya 1.275, dan di Kerom, Kabupaten Kerom, vaksinasinya sudah dosis pertama 36,99%, dosis kedua 23,48%, dan jumlahnya 280. Selanjutnya terkait dengan indikator perekonomian, kita melihat dari data Mandiri Spending Index, ini sudah pada saat PPKM darurat yang lalu sudah turun, sementara indeksnya ini sudah masuk di level 97,3% dan indeks belanjanya 79%. Demikian pula pertumbuhan melalui Big Data perbankan nasional, itu angkanya 30,04% year on year. Dan kita melihat terjadi pergeseran pembelanjaan dari produk kesehatan menjadi produk tersier, antara lain restoran, elektronik, pakaian, alat rumah tangga, dan traveling. Demikian Pak Menko Marinvest, dan tadi juga kami memberi catatan bahwa walaupun angka sudah mulai menurun, namun tetap kita waspada dan kita tetap memberlakukan level 4 agar situasinya akan lebih solid lagi. Demikian Pak Menko Marinvest, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.